Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting beberapa altcoins. Buat lo yang pengen langsung ke charting altcoins, bisa ke bagian belakang ya. Kita akan charting render, AVAX, dan TON. Nah, sebelum kita masuk ke bagian komen, reminder lagi ya bahwa nanti malam mulai dari jam 8:30 terus ya, itu akan keluar 7 data penting. Sekali lagi 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi siap-siap, ada possibility yang cukup besar akan terjadi volatility. Begitu. Jadi buat lo yang punya posisi futures, dekat-dekat jam 8:30, siap-siap kalau belum kena target TP, pertimbangkan untuk tutup saja dulu posisinya. Just in case volatility-nya tidak bersahabat ya. Oke. Itu mungkin remindernya ya. Ingat 7, nggak main-main nih. Jujur, gue terakhir kali 7 kapan ya? Udah lumayan lama nih ya. Hari ini yang cukup aneh tuh initial jobless claim. Biasa hari Kamis, sekarang jadi hari Rabu ya. Yang nggak tahu nih, apakah mau dibikin lebih bombardir kah malam ini? Ya pokoknya ekstra hati-hati aja buat lu yang agresif. Pertimbangkan tuh pasang target TP ya. Pasang SL ya, karena just in case tidak sesuai dengan harapan lo ya. Oke. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan komen. Yang pertama itu dari Ricky Ramdhani ya. Sebelum tahu channel ini dulu sering galau, minus dan CL karena nonton channel dukun ya. Tapi setelah nonton TCI benar-benar pencerahan banget buat saya dan bikin porto aman banget. Makasih Bang. Makasih banget Bang. Salam tabur tuai. Mantap, salam tabur tuai juga. Jauhilah dukun-dukun ya, karena dukun kalau udah ngomong pasti-pasti terus nggak jadi, paling cuma puasa berapa lama nggak ngonten dan gitu nanti bikin lagi ya. Oke. Next. Dari Dani Andrianto. Yang kena likuidasi, like or comment. Nggak apa-apa buat pelajaran. Pasang SL dan jangan maksa pasang posisi. Benar, mantap ya. Wah, ini ada reply-nya sampai 6 nih. Jangan-jangan banyak ya. Ya gini. Kena likuidasi nggak masalah, tapi udah kena liquid, belajar. Jangan sampai, oh saya sedang tidak beruntung. Bukan, kalau sampai kena liquid bukan tidak beruntung. Berarti nggak bisa jaga resiko. Gitu. Ya gue pribadi pun pernah ngerasain. Begitu. Tapi ya setelah kena, ya dipelajari, introspeksi. Gitu. Apa yang salah nih? Karena kalau liquid tuh udah pasti salah. Ya. Kalau kena SL, cut loss itu masih nggak pasti salah. Bisa aja memang ya statistiknya lagi kena aja loh. Tapi kalau lo kena liquid, itu udah nggak benar tuh ya, berarti cara menghitung resikonya masih berantakan begitu ya. Next dari BTC is King, lagi-lagi makasih Kotoshi udah kasih terus edukasi daging gratis tanpa embel-embel bayar kelas dan VIP. Yes ya. Sekali lagi gue ingatkan, di TCI tidak ada bayar membayar ya, semua keluarga TCI ini for free. Ya tidak ada, wah khusus bagi yang ikutan kelas, nggak ada. Semuanya for free. Jadi kalau sampai ada yang ngaku-ngaku dari TCI minta-minta duit buat apalah titip trading, apapun tuh semua berarti scam. Udah pasti ya, karena TCI tidak ada tuh nama titip trading, tidak ada robot-robot. Itu semuanya udah pasti bukan dari tim TCI. Jadi hati-hati, karena sudah dulu pernah ada beberapa yang report ke kita bilang, Bang ini ada yang pakai nama TCI nih buat bikin apalah robot atau titip dana. Gue ingetin sekali lagi, tidak ada ya. Next dari Susanto Chang ya, beli XC, ini X Infinity ya, di pucuk 1400-an ya, sekitar 1400-an. 45 juta sisa 6 juta Bang, nangis Bang. Nah ini bagus, ini contoh yang sangat bagus. Kenapa? Karena ini kenapa alasannya, gua pribadi itu altcoins banyaknya nggak gua simpen sampai cycle selanjutnya. Kenapa? Ya karena seringkali di cycle selanjutnya performanya bisa beda total. Begitu. Di masanya X Infinity ini tuh sangat dielu-elukan. Wah, banyak yang berpikir ini tuh akan mengalahkan A, B, C, D. Wah, banyak lah yang akan jadi metaverse dan seterusnya. Sekarang siapa yang main? Nggak ada. Begitu. Tapi nggak apa-apa. Ini namanya pembelajaran bro. Ya pembelajaran. Begitu. Dan gue pribadi pun merasakan mirip-mirip seperti ini. Tapi tokennya udah pasti lu nggak pernah dengar. Karena token-token jadul 2016. Begitu. Nggak apa. Biarin aja lu taruh di wallet untuk jadi reminder. Jadi setiap kali lu mau ambil resiko berlebihan,
lu akan diingatkan oleh si Exi, jangan, hati-hati, nanti kayak dulu lagi, kayak begitu ya. Jadi nggak masalah, gue pribadi pun pernah merasakan kasus seperti ini ya. Tinggal ya kan udah kerasa nih ya, nangis nih ya, kerasa pengen nangis ya. Ya udah, jangan sampai kayak begitu lagi. Nah itu juga alasannya kenapa gue tuh bikin aturan 70-30 supaya BTC lu masih bisa menyelamatkan. Ya mungkin keputusan-keputusan yang tidak tepat sampai lu kegedean misalkan di alts tertentu gitu ya. Oke, next dari Maulana Nur ya. Bang, saya udah ikutin channel ini dari bulan Agustus dan saya udah ikutin cara Bang Toshi di CA. Alhamdulillah, saya udah profit lumayan. Terima kasih Bang atas saran dan ilmunya. Oh ya Bang, sesekali bagi ilmu tutor future Bang untuk nambah ilmu kalau Bang Toshi dan Bang Sato berkenan. Terima kasih banyak Bang. Untuk future sebenarnya gue udah ada sih ya. Lu bisa coba lihat di tutorials with Toshi, seingat gue. Itu udah ada satu playlist lagi. Begitu. Mantap ya. Luar biasa. Next dari Salak Berduri. Wah, oke. Strategi agar tak kanibal Bang. Wah, berarti nonton tuh waktu itu ya video gue yang lumayan lama tuh. Kapan ya? Yang belum lama-lama banget sih. Paling kayaknya 2-3 minggu lah. Caranya supaya nggak kanibal, buat yang nggak tahu kanibal itu gini ya, lu buka posisi future, udah mulai keluar tuh dapat notif ya dari exchanger. Wah, udah mendekati harga liquid ya, nyaris kena liquid nih, tambahin margin. Nah, itu sering ngambil dari spot, spotnya ujung-ujungnya lama-lama habis begitu. Biar nggak kanibal ya gampang, jangan sampai lu over leverage, karena kalau sampai keluar tuh notifikasi lu mau kena liquid, itu udah kacau. Begitu. Jadi makanya sebelum kita buka posisi futures, pakai dulu kalkulator ya, kalkulator harga likuidasi. Kalau harga likuidasi deket-deket sama harga running, itu berarti lu over leverage begitu. Ya, itulah paling gampang. Sebelum buka posisi futures ya. Jangan apa? Ya, jangan lupa untuk di kalkulator dulu, kalkulator harga likuidnya deket nggak? Kalau deket, over leverage ya. Oke. Next dari Sunrise, intinya BTC itu kiblatnya kripto. Kalau jangka pendek sih oke altcoin. Kalau jangka panjang BTC sudah pasti pemenangnya. Yes, itu literally yang gue rasakan di 2016. Makanya gue berkali-kali mengingatkan, jadikanlah BTC sebagai fondasi. Ya, sekali lagi, fondasi dari portofolio spot lo. Karena itu benar-benar menyelamatkan gue di cycle pertama gue. Gitu ya. Mantap nih dari Bro Sunrise. Ya, gue setuju banget. Next, Antonius Hermawan. Turun naik happy berkat edukasi dan pemahaman kripto DCA 95 rasio 95 Bro Toshi and team. Salam tabur tuai. God bless you all. God bless you too. Luar biasa ya. Ya, jadi lagi-lagi ya, turun naik happy ini adalah satu kalimat yang sering kali gua dengar dari para penonton TCI yang udah lumayan lama begitu. Kenapa? Karena mereka sudah memahami cara berpikir dari TCI begitu. Kita harus siap, turun siap, naik siap begitu. Zaman dulu gue sering banget tuh, wah, apalagi waktu April Maret tuh bener-bener masa-masanya gue dibully lah itu ya. Ya tapi ya sekarang yang ngebully udah hilang. Ya kenapa ya? Hilang lah, orang hancur kok rata-rata. Alts yang didedet ya, dipaksakan ya, ini alts bisa bikin lu kaya, masukin berapa juta jadi miliar. Sekarang minus luar biasa kan? Ya, jadi lagi-lagi ya. Kalau gua kan pakai data fakta statistik begitu. Jadi ya gua ya lebih sering benernya dibanding salah karena itu, bukan karena gua jago, enggak, bukan. Karena gua pakai data fakta statistik, nggak pakai perasaan. Jadi itu aja sih. Dan gini ya itu gue tuh sering banget dulu tuh sering banget bilang, wah kalau lu bilang siap naik turun, kalau gitu caranya apa bagusnya? Mana gentle, harusnya bullish, bearish, jangan jangan siap dua-duanya, harus tahu yang mana yang bakal kejadian. Itu namanya tebak-tebakan. Kalau mau tebak-tebakan ya monggo silakan. Itu apa bedanya sama judi bola? Lu kalau mau tebak-tebakan judi bola aja. Begitu. Kalau gue di sini mau investasi, lu harus siap. Ya, lu harus siap apabila salah satu skenario lu tidak kejadian. Begitu, ya. Oke. Next. Dari Nadia Arya. Saya dapat ilmu banyak dari Bang Toshi. Selalu ingat tentang selalu jaga resiko dan selalu DCA. Mantap nih. Kalau ngomong TCI, DCA jaga resiko berarti bener. Telinganya berarti nggak budek gitu ya. Telinganya benar-benar dipakai. Mantap lah dengan Bang Toshi yang kemarin minus 700.000, sekarang udah pada balik semua jadi profit 500.000 dalam waktu 2 minggu.
Dari modal 2 juta, selalu ingat pesan Abang Toshi tentang 3 golden rule. Nah, kan ujung-ujungnya nggak jauh-jauh, ya. Tahu 3 golden rule. Kalau tahu 3 golden rules dan benar-benar dipakai, ujung-ujungnya profit. Gitu. Dan 3 golden rules nggak ribet, ya. Cuma pakai cuma jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. 3 hal itu aja, ya. Dan sekarang saya selalu terapkan cara bermain seperti yang diajarkan Bang Toshi. Luar biasa, ya. Next dari Okta Pascal. Bang Toshi mau tanya nih, kira-kira meme token yang punya kegunaan yang bagus itu bisa jadi lebih dari sekedar meme token gak sih? Maksudnya saya kalau lihat meme token pasti di webnya dia mencantumkan utility atau kegunaan, walau kata kebanyakan orang itu cuma gimmick. Kalau disuruh milih selain Bitcoin ya, mendingan invest di meme token yang berguna seperti itu atau di altcoin yang udah banyak dipakai kayak Ethereum, Solana gitu ya. Makasih banyak. Pertanyaan bagus ya. Kalau menurut gua satu, meme coins itu gua sampai detik ini belum pernah lihat ada yang beli karena utility. Semua beli karena ya berharap naik doang. That's it. Tapi tidak ada orang yang sengaja pakai untuk utility tertentu. Begitu ya. Dan kalau gue perhatiin semakin mencoba ya, semakin satu meme coins mencoba untuk punya utility dan seterusnya, malah efeknya kadang-kadang malah jadi kebalikannya. Malah jadi di dalamnya orang bingung sendiri. Waduh ini apa ya? Loh kok jadi begini ya? Pusing. Kayak contoh Shiba ya. Shiba itu dulu benar-benar nggak ada gunanya. Sama sekali tidak ada gunanya. Sama kayak PP. PP sama kan nggak ada gunanya sama sekali. Ya. Bahkan tim dev PP aja ngomong bahwa ini token nggak ada guna. Gitu. Nggak ada utility. Cuma mungkin yang unik dari PP adalah dia fair launch. Begitu ya. Nah Shiba juga ya dulu basically nggak ada utility. Nah tiba-tiba mereka develop, enggak kita akan bikin ada utility-nya. Shibarium lah, terus dia bikin lagi ada token bone, leash, ujung-ujungnya apa? Di dalamnya bingung sendiri. Bingung ini apa gunanya? Ini buat ini, yang ini buat apa? Akhirnya apa? Ya karena gini loh, orang masuk ke memes itu biasa orang bahkan nggak baca white paper. Nggak baca white paper nggak apa-apa. Jadi pokoknya masuk yang penting katanya bakal profit. Begitu. Nah, jadi makanya kadang-kadang kalau meme coins dikasih utility, malah di dalamnya bingung sendiri. Sekali lagi ya, jadi kalau gue pribadi akan selalu menaruh altcoin yang punya utility dan sudah dipakai. Contoh seperti Ethereum, Solana lebih tinggi dibandingkan dengan meme coins. Begitu. Karena kenapa? Jelek-jeleknya kayak Ethereum gitu. Ya, lu hold Ethereum dari cycle kemarin setelah minus juga masuk ke bear market, dan sekarang posisinya Ethereum itu lebih baik dibandingkan dengan rata-rata memes yang di cycle 2021 tuh hype-nya luar biasa. Gitu. Karena meme coins come and go, even worse dibanding altcoins in general. Begitu. Banyak altcoins yang hype di cycle kemarin, oke di cycle ini nggak terlalu bagus, tapi masih oke lah, masih lumayan bertahan. Tapi banyak sekali memes yang dulunya luar biasa di 2021, sekarang cuma jadi sampah di wallet. Karena udah nggak ada yang punya juga gitu. Udah minusnya udah basically 9 gitu ya. Gue suka nih pertanyaan bagus ya. Jadi intinya apa? Kalau kita bikin inilah kasarnya kastanya ya, BTC selalu nomor 1, fondasi. Itu udah pasti penting lah. Kedua Ethereum ya. Ketiga adalah altcoins yang sudah punya utility, dan utility-nya bukan cuma sekedar katanya bisa begini, enggak, tapi udah ada yang pakai seperti Ethereum, Solana, BNB, apalagi mungkin Cardano to a certain point ya, walaupun Cardano jujurnya rada susah diadopsi karena dia pakai Haskell, ini rada ribet, orang-orang pada males ya pakai Haskell karena rada susah lah si programming language-nya ya. Ya tapi intinya yang punya utility dan sudah ada adopsinya. Yang ketiga ya sisanya lu tinggal spekulasi sendirilah begitu ya. Next. Dari Aina 88 ya. Yang utama bagi kita para newbie dan termasuk gue sebagai keluarga baru TCI memang harus kosongkan gelas. Yes, benar ya. Tiap hari TCI dan Mak Toshi sampai berbusa mengingatkan resiko ke kita para newbie. Itu dari pengalaman yang sudah dialami beliau. Dan gak ingin kita juga mengalami hal tersebut. Benar banget ya. Jujur gue sendiri merasakan banyak perubahan tentang mindset dalam market. Apa itu konsisten, berpikir rasional, dan jangan tamak apalagi ngedukun. Dan tidak bosan-bosannya gue ucapin banyak terima kasih untuk Matoshi dan tim TCI yang sudah banyak mengubah hidup gue. Wah, keren-keren ya. Sehat selalu untuk kalian semua dan jangan bosan-bosan ngegamparin kita dengan realita.
Sukses selalu untuk kita semua dan salam tabur tuai. Wah, thank you ya. Salam tabur tuai juga ya. Semoga di cycle ini Bro Aina juga bisa berlipat kali ganda portonya ya. Oke. Next dari Ali Pesaputra. Bang, tadi malam buy limit di angka 89K. Oh ya, itu berarti kayak di sini ya. Kita kan 89 ya. BTC 89851 ya. Bener itu ya. Sekian itu kok aku udah kena ya. Loh, kok bisa kena? Itu exchange bermasalah atau aku anggap beruntung nih dapat buy limit di 89. Agak-agak was-was. Wah, 89 kena ya? Wah, nggak tahu tuh. Kadang-kadang gini ya, exchanger tuh bisa berbeda-beda harganya ya. Bisa dari exchanger A ke B tuh ada selisih gitu. Makanya ya kayak gini aja nih. Ini di Bitstamp. Lu cek Bitcoin di Coinbase. Harganya ada beda tipis. Nah, tapi kalau sampai sejauh ini ya, mungkin dia order booknya rada kacau nih ya. Mungkin sedikit kekurangan liquidity. Tapi ya puji Tuhan lah, berarti kalau kena 89.000 ya, anggap aja hoki ya. Luar biasa, udah dapat duluan dibandingkan yang lain ya. Oke. Next dari Hen Junior. Berkat konten ini gua profit dari ETH. Makasih Bang Toshi. Konten gratisan serasa VIP ya. VIP ya. Ya VIP. Nggak tahu, VIP konotasinya gue nggak suka sih sebenarnya ya. Tapi I get it. Thank you ya, gue ngerti maksudnya ya. Cuman ya kalau kayak gue pribadi juga nggak terus suka disebut influencer. Gue lebih prefer disebut edukator begitu ya. Tapi I get what you mean. Sekali lagi thank you ya. Selamat bagi yang baru bergabung, ikutin aja arahannya untuk cicil, beli, jatuhnya santai. Nah bener, jatuhnya harus santai aja, jangan jadi stresin, nggak pusing, nggak deg-degan ya, nggak judi, dan nggak dukun-dukunan ya. Jangan FOMO, tugasnya bereaksi di market bukan tebak-tebakan. Mantap. I love it, setuju banget ya. Kalau udah dilakuin semua, ujung-ujungnya asik ya, tiba-tiba profit. Wah, udah tenang, tidur nyenyak, profit. Wah, luar biasa ya. Next dari Eri. Ya oke lah itu ya. Matoshi, gua baru di crypto market. Kemarin ada uang panas, gua all in uang panas lagi ya. Masuk di harga 0,001212, malah rally parah. Pas mulai ngedam, akhirnya gua cut loss di 0,00216. Ini nggak cut loss nih berarti ya. Lu kan dari 121, kan lu beli di 1212, lu tutup posisi di 2167, berarti ini TP namanya, take profit ya. Sarannya apa? Jangan pakai uang panas. Itu udah melanggar 3 golden rules. Nah ini kayak Bro Joestar ngomong ya. Lu melanggar 3 golden rules ya. Yaitu apa aja? Yang pertama jangan pakai uang panas, yang kedua jangan over leverage, yang ketiga berpikir panjang. Nah, lu melanggar aturan yang paling haram jujur ini, paling nggak boleh dilanggar. Nah, jadi ya ini lu jangan sampai berharap ini bisa keulang terus begitu, karena gue pribadi belum pernah ngelihat ada orang yang trading, investing pakai uang panas dia bisa sampai wah gue sekarang makmur gara-gara awalnya nyoba-nyoba aja pakai uang panas. Belum pernah ketemu sekalipun ya. Jadi ya sekali lagi saran buat Bro Eri ya. Jangan pakai uang panas lagi. Lu udah ada profit dari sini kan? Ya, nah itu udah jadi uang dingin kan? Nah uang dingin itu dipakai untuk dikembangkan lagi. Tapi sekali lagi jangan pakai uang panas. Ya, oke, beres ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Kita akan bahas render, AVAX, dan ton. Tetapi sebelum kita masuk, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by CoinX. Dimana di CoinX ini kita bisa melakukan berbagai macam hal. Cocok untuk newbies sampai ke advance. Untuk para newbies bisa menggunakan swap di sini ya. Di swap di sini simple banget, lu jadi nggak perlu TA sama sekali. Untuk yang DCA murni cocok untuk menggunakan swap ya. Tinggal kalian pilih stablecoin mana yang kalian mau pakai. Contohnya pakai USDT aja. Nah kalau untuk yang DCA murni gue sarankan sih ya BTC atau Ethereum aja ya. Jangan di luar dari dua itu. Karena ya kalau untuk DCA murni lebih amannya di dua aset itu. Karena yang lain-lain bisa extra volatile ya.
Lalu buat lo intermediate di sini ada spot trading ya. Lalu juga di sini ada margin trading, ada juga futures, dan futuresnya ini bukan cuma futures trading aja, tapi ada juga copy trading. Jadi sangat lengkap buat lo yang mungkin ngerasa bahwa aduh bang, gue mendingan ngikutin aja trader lain yang sudah lebih punya pengalaman. Nah, monggo lo bisa ikutin juga di sini ada berbagai macam trader yang lo bisa copy. Nah, selain juga di situ ada newcomers eksklusif di mana ini untuk para pengguna baru ya, dan ini setiap bulannya diupdate. Jadi buat lo yang tertarik silakan bisa ikutan karena lo bisa mendapatkan cashback 10 USDT, 30 USDT, 60 dan seterusnya dengan cara yang relatif mudah ya. Seperti complete first deposit ya. Lebih dari 40 USDT bisa dapat 10 USDT cashback. Mantap ya. Nah, selain juga di situ kita bisa earning aset yang sudah kita beli. Misalkan kita sudah akumulasi BTC, Ethereum, dan berbagai macam altcoins lain ya. Nah, di sini kalian bisa ambil juga yieldnya. Begitu, ada FTM, ada BTC, dan seterusnya. Bahkan USDT pun saat lu masih nganggur nih, belum dipakai beli nih, USDT-nya juga lu bisa masukin ke sini, ke earningnya mereka ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk CoinEx ya. Selanjutnya, buat lo yang belum punya akun di CoinEx, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di CoinEx. Kita mulai dengan render. Untuk render, kita sudah dapat posisi long karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 7,34 ya. Nah, posisi long ini target TP-nya boleh di 7,89 atau ingat-ingat kalau udah dekat-dekat setengah 9 malam masih belum kena target TP, pertimbangkan untuk tutup posisi. Posisi spotnya ada di 7,34, MA20 dan MA200. Sementara untuk AVAX kita juga sudah dapat posisi long. Sebenarnya untuk posisi long ini kita sudah bisa TP buat yang konservatif ya. Karena di sini sebenarnya ada satu potensi resisten yang terbentuk pada tanggal 22 November sama tanggal 23. Kita bisa lihat beberapa hari setelah dia daily close kayak gini, belum ada yang berhasil daily close di atas lagi. Berarti ada potensi menjadi resisten. Maka kalau buat yang konservatif sih boleh pertimbangkan TP di situ ya. Tapi buat yang agresif pengen di 46,97 monggo boleh ya. Tapi ingat-ingat setengah 9 kalau belum kena target TP ya minimal at least pertimbangkan untuk tutup posisi ya. Posisi spotnya 40,77, 38,10 dan MA20 atau 35,85. Terakhir ton ya. Untuk ton kita udah puas ya, posisi shortnya profit, posisi longnya profit. Sekarang dia berusaha untuk reclaim 6,21. Kita lihat kalau sampai besok daily close di atas, berarti ya mungkin ada setup futures specifically long ya. Ya kita lihat lah ya dia reclaim atau enggak ya. Posisi spotnya di 5,965, lalu di MA20 dan di MA50 ya. Itu kurang lebih untuk DCWT sesi kedua. Sebelum kita tutup, seperti biasa gue gak akan pernah bosan mengingatkan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Ini terdengar simple, tapi lu bisa lihat sendiri udah berapa banyak orang yang komen bilang 3 golden rules itu yang ujung-ujungnya mengubah cara pandang mereka mengenai investing. Karena ya gue udah bilang berkali-kali, TA penting, fundamental penting, ya, tetapi lebih penting mindset. Dan 3 golden rules itu adalah mindset. Begitu. Jadi benerin dulu yang paling dasarnya. Begitu, lu nggak bisa kan kesannya lu loncat aja pengen langsung SMA gitu, nggak bisa, lu harus SD dulu karena kalau lu nggak tahu dasarnya ya nggak bisa lanjut. Sama kayak begini ya, tapi kebanyakan faktanya orang investing itu atau trading loncat dari mindset langsung aja loncat ke SMA begitu ya, bisa cuman belepotan begitu dan ujung-ujungnya lu nggak ngerti cara pakai yang benernya gitu ya. Dan mungkin kalau mau tambahan lagi yang paling penting juga adalah ya, siap untuk dua arah gitu, karena kalau lu cuma siap satu arah dan tidak sesuai dengan harapan lo, seringkali buyar semuanya, begitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir mungkin salam tabur tuai sih ya. Ingat, apa yang lo tabur akan lo tuai. Jadi janganlah menabur hal buruk. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto dan banyak lagi ya. Ya walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like,
subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.